guys, welcome back to my channel. Halo semua yang baru datang, yang baru masuk channel aku, kenalin nama aku iPhone. Yang udah subscribe, yang udah lama, yang udah temenan sama aku, yang udah betah di channel aku, hi, welcome back. Hari ini tuh tanggal 5 Januari 2026. Aku lagi nggak pakai dress. Nyangkut itu, benerin sayang. Nah, aku tuh nggak pakai dress, masih dengan suaraku yang bindeng dan hidungku masih meler. Aku di sini mau ngobrol santai aja, ditemenin sama Vano yang lagi mainin mobil apa? Truk molen remote control ya. Sama si Hang Yodonku. Tada, yes, I love him. I love him. Si siluman ikan ini. Aku tuh mau ngobrol santai aja tentang seperti biasa. Poin-poinnya sudah kutulis di sini dan tulisanku acak adut banget. Ya kan. Ini tuh aku tulis judulnya di sini tuh First Month of 2026. My no-buy journey in January. Ya kan. Jadi aku memang ada rencana untuk bikin no-buy di bulan Januari ini. Kalau sukses ya kan, hopefully through this year aku bisa lakuin no-buy challenge ini. Jadi 1 tahun straight gitu. Ya kan, biar supaya save money juga karena Vano tahun ini tuh nanti Juli sudah masuk TK karena di sini nggak ada kayak PAUD atau kayak yang kelas yang anak-anak cimit-cimit itu apa sih namanya, aku lupa. Ya, jadi aku masukin TKA gitu daripada dia tidak terarah mainnya gitu ya kan. Biasa. That's salah satu mommy issue guys gitu. Nah, aku di sini mau kasih tips karena tahun kemarin aku gagal total. Gagal total banget dengan metode yang aku pilih, no buy. Jangankan no buy year ya, no buy month saja aku gagal. Jadi hopefully bulan ini dan bulan seterusnya aku sukses menjalankan no buy challenge ini. Yang pertama, aku catat poin-poin ini atau kalian bisa anggap aja kayak tips karena itu based on my failure di tahun kemarin ya kan, no buy failureku di tahun kemarin. Itu pertama, aku tuh tidak ngeh, atau memang aku udah tahu tapi nggak ngeh banget kalau aku tuh punya problem dengan shopping gitu. Aku masih berpikir tuh di otakku, oh aku itu tuh kolektor gitu, kolektor dress vintage atau perintilan vintage kayak bros gitu kan. Terus kayak apa sih, keramik-keramik gitu, aku tuh suka banget itu. Ya home decor yang vintage-vintage gitu. Terus ya aku tuh masih belum terlalu ngeh. Iya, duduk sayang. Duduk di tangga aja. Nanti di situ jatuh. Kayak ibu. Jangan dong. Kan main ini janjinya. Biasa guys ya. Kalau ya mounting lah seperti ini. Vano lagi duduk. Enggak, dia masih terus main mobil molennya. Itu yang pertama itu aku masih belum ngeh banget. Ambil dong sayang. Sebentar aku ambilin mobil Vano dulu ya guys. Nah, yang pertama itu aku masih belum terlalu ngeh kalau aku tuh beneran punya masalah sama shopping gitu, atau my shopping habit is very bad gitu. Terus nomor 2, aku tuh tahun kemarin tuh
kayak tidak, atau ya tidak spesifik. Jadi aku kayak nobay, ya udah nobay aja gitu, semuanya aku lalap gitu, paham gak sih? Kecuali kayak groceries atau kayak sembako gitu, ya itu nggak mungkin lah ya. Nah, tahun kemarin tuh aku tuh eh, kurang spesifik, atau sama sekali kayaknya tidak spesifik gitu ya. Di bagian mana aku spend uang yang banyaknya gitu. Jadi aku belum ngeh tentang hal itu. Aku belajar dari kesalahan aku tahun kemarin. My biggest failure. Ya Allah, sorry. Masih ingusan guys. Maaf banget ya kalau mengganggu. Eh, Nah, tahun ini aku sudah lebih bisa melihat di mana aku spend uang yang paling banyak based on my bank statement. Jadi aku lebih spesifik tahun ini gitu. Kalau di aku pribadi itu kayak lip products, terus perfume, terus tas, ya kan, vintage dress, sama bag charm, khususnya Crybaby. Ya ampun, aku udah punya 3 bag charm dari Crybaby dan dari 3 series yang berbeda. Dan sampai sekarang pun aku masih tempting banget untuk ngumpulin seri saya yang Crybaby Vacation Mode On. Apa? Bagus. Ya, terima kasih. Ya, terkemarinnya bagus. Taruh ya di bawah dong. Gitu. Nah, jadi aku udah sadar betul aku menghabiskan banyak uang di hal-hal yang itu, kayak lipis, perfume, tas, vintage dress, sama bag charm, sama home decor yang vintage itu, gitulah pokoknya. Atau yang antiques home decor gitu. Terus 3, mana sayang, kok nyangkut? Enggak loh. Sebentar ya, biasa mom think, mom life ya kan, selalu diganggu dan dirusuhin sama anak. Aku pribadi, aku kan research dulu gitu ya, terus nanti aku cantumin link video YouTube-nya. Kalau masih ada dan masih ketemu, nanti aku ubah-ubah historiku kalau aku masih belum delete. Itu aku pribadi tahun ini pakai metode lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Kalau orang US biasa ya kan, the cards method yang green, red, sama yellow cards. Nah, jadi kalau merah itu untuk hal yang benar-benar kamu harus stop dan nggak boleh spend. Aku pribadi di di red section ini itu tuh perfume, lipis atau lip products kayak lip gloss, sama ya pokoknya lip products gitu, kecuali lip balm ya kan. Terus tas sama bag charm itu udah nggak boleh banget. Aku sampai sekarang pun aku tadi mengakui masih tempting untuk beli bag charm ya kan, khususnya Crybaby yang Vacation Mode On. Sebenarnya aku udah punya satu dan udah dapat wishlistku juga dari Blind Box. Aku dapat di harga waktu pas Popmart online store online store di Shopee itu diskon. Aku dapat di 280 ribuan. Untung-untungan aja pas ternyata beli, aku dapat wishlistku. Nanti aku taruh fotonya. Terus aku tuh sebenarnya masih tempting banget sama Balenciaga Giant Stud yang Work. Itu tuh yang warna merah, silver hardware, ya ampun. Itu hampir aja aku beli guys, karena kemarin suamiku dapat bonus kan tahun kemarin, tapi aku kayak no, you should stop, karena tas aku udah banyak dan tas itu memang fungsinya sama aja walaupun bentuknya beda-beda ya kan, untuk membawa barang-barang aku aja gitu. Jadi sudah aku tanamkan di otak seperti itu, dan sampai sekarang pun dari November tahun kemarin sampai sekarang
tanggal 5 Januari 2026. Happy New Year's guys, ya Allah. Terus hari ini bapakku ulang tahun. Benerin sendiri. Jangan di situ. Loh, tadi sampai mana? Oh ya, yang red itu ya, sorry, ke distract. Jadi aku sendiri meyakinkan diriku untuk tidak spend that gifted money from my husband untuk beli tas itu. Jadi aku alihin ke jewelries. Hey baby, if you watch this, you know. Tapi aku masih tempting banget, sumpah, karena memang itu keren banget dan aku punya, walaupun itu bukan dari Balenciaga, suamiku beliin aku di harga 850.000, terus di repaint sama dia, walaupun gagal. Iya nggak baby ya, walaupun gagal dan akhirnya tetap kudu dikirim ke Dexpa untuk recolor ya kan. Terus untuk di yellow section itu yang boleh, tapi harus tetap on budget dan kayak kamu harus benar-benar pikirin ini tuh apa sih, maksudnya kayak worth to buy atau enggak gitu. Kalau aku itu vintage dress khususnya dari Laura Ashley sama Guna Sachs. Terus home decor vintage, kayak yang keramik, teko keramik gitu-gitu, itu aku suka banget sih. Sama di sini aku tulis furniture, antiques furniture atau furniture antik. Tapi rumahku kan nggak besar ya guys, jadi segini saja sudah cukup, tinggal tambah satu sofa aja juga udah chef kiss menurutku ya. Terus di green section itu adalah eating out atau makan di luar, tentunya bareng anak-anak. Terus beli novel atau buku, atau ajak anak-anak berenang gitu. Jadi kayak lebih apa sih, pengalaman ya gitu, apa sih namanya ya, maksudnya kayak ngasih anak-anak kenangan travel kemana gitu. Itu masuk ke green section aku. Untuk yang red section tambahan mainan kucing, aku sudah tidak boleh tambah itu atau beli itu lagi. Karena apa? Aku beli ayunan kucing yang dari rotan, nanti aku taruh gambarnya di sini, itu tidak dipakai sama sekali guys. Iya, diamin dulu dong, itu baterainya panas sayang. Iya, coba lihat. Poin keempat, maaf ya kalau suara mobil-mobilannya ngedistract, dan memang aku sambil ngasuh, sambil nyuci juga, nungguin cucian kelar. Record your no-buy journey. Kalau waktu tahun kemarin itu aku pakai metode journaling, atau aku tulis di buku, di jurnal atau diary book, dan it's not work for me gitu. Jadi sekarang aku coba untuk record video terus diupload, karena itu akan membuat aku lebih kayak disiplin gitu kan. Jadi aku merasa kayak ada yang ngawasin aku gitu loh, kalau misalnya aku bikin video terus diupload gitu. Sorry guys. Jadi nomor 4 tadi, record journey kamu atau record no-buy journey kamu itu bisa lewat journaling, tapi di aku tuh nggak berhasil ya kan. Sama kamu record video, itu mau diupload atau enggak, itu
terserah kamu. Untuk aku, supaya aku bisa lebih aware lagi, aku upload gitu. Terus sampein ke orang-orang terdekat kamu. Kalau tahun kemarin aku enggak sama sekali lakuin ini, jadi I just talk to myself, yes I'm on my no-buy journey gitu. Jadi nggak ada yang ngawasin dan nggak ada yang ngingetin, jadi gagal total. Nah, tahun ini aku bilang ke orang-orang terdekatku kalau aku sedang melakukan no buy challenge gitu. Terus poin kelima, kalian bikin update at least 1 minggu sekali gitu. Aku akan bikin update tentang no buy challenge-ku di bulan Januari ini. Terus aku upload ya kan di short atau di long video ini 1 minggu sekali gitu. Jadi supaya hopefully aku tetap on track di no buy journey-ku ya kan, no buy challenge-ku gitu. Itu sih aku tulis karena dari tahun kemarin aku gagal total, gatot guys, ya Allah. Jadi bulan sekarang tuh aku tulis, semoga ini juga bisa jadi tips untuk kalian ya kan. Ini sebenarnya aku tulis untuk diriku sendiri. Kamu harus berhasil bulan ini, oke? Oke, gitu. Oke, thank you guys yang udah nemenin aku cuap-cuap. Terus yang udah meluangkan waktunya untuk nontonin aku, untuk mampir di channel aku yang masih sangat kecil ini. Semoga kalian bisa suka dan betah, karena memang konsep channelku tuh aku tidak mau yang terlalu kayak dibuat-buat gitu. Aku pengen kayak, oh ini real mom life, real mom thing, and this is my problem issue. Dan semoga memang aku pengen ketemu orang-orang yang satu frekuensi sama aku gitu. Ya, semoga channel ini bisa terus berkembang ya kan. Jangan lupa di subscribe guys. Thank you yang udah ngeluangin waktunya. Ya, nanti kita ke rumahnya. Ibu juga belum makan. Main dulu ya, Bu. Sebentar lagi ya. Nah, ya udah. Tapi langsung tutup pintunya ya. Sampai mana tadi? Oh ya. Terima kasih yang udah ngeluangin waktunya buat nontonin aku, buat nemenin aku cuap-cuap walaupun aku masih ingusan dan suaraku masih bindeng. Terus kayaknya aku juga cuma pakai kaos belel punya suamiku ya kan. Tidak apa sih, bukan tidak approachable, tapi nggak proper gitu loh. Karena memang kalau lagi sakit pengennya yang cozy aja nggak sih. Terus ya jangan lupa di komen kalau kalian punya tips tambahan atau saran buat aku. Di like video ini, di share ke teman-teman kalian juga. Terus diklik tombol subscribe-nya, semoga kita bisa temenan lama ya kan, berbagi tentang pengalaman sehari-hari, of course ya kan, untuk working mom. Dan sebenarnya aku masih tempting banget untuk kerja, tapi anak-anakku masih kecil guys, dan suami aku tidak mengizinkan. Oke, segitu dulu, tenggorokan aku sudah mulai tidak bersahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.